Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam ibadah raya Minggu pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang saat ini mengikuti ibadah pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian, satu pujian yaitu walau 1000 rebah di sisi kiriku, di sisi kananku, tapi tetap kita tidak akan goyah untuk selama-lamanya mengikuti Yesus Kristus. Haleluya.
Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena berkat dan kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh ada, bahkan kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dengan segala keberadaan kami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah ya Tuhan kami terus bersyukur kepadamu. Karena penyertaan-Mu yang ajaib atas hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga ya Tuhan. Sehingga di masa pandemi ini yang sudah memakan berbulan-bulan, tapi kami tetap kuat, tetap teguh, tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu semua karena campur tangan-Mu ya Tuhan. Karena itu Tuhan pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Dan kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu nanti ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh semakin kuat, semakin teguh melayani Engkau, melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa kekuatan yang Bapak Ibu miliki pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah tidak lain karena kekuatan Tuhan Yesus yang luar biasa. Mengapa? Karena masih ada teman-teman kita, saudara kita yang masih enggan beribadah, toh tidak ke gereja. Tidak ada yang tahu, tetapi ingatlah bahwa Tuhan tahu. Dia menyertai saudara, memberikan kekuatan dan Dia memberikan hikmat dan hidup yang luar biasa pada pagi hari ini. Satu pujian, Yesus kekuatanku, mari kita pujikan bersama-sama. Haleluya. Yesus kekuatanku dalam hidup. Kekuatanku menghadapi semua. Bersamanya hatiku tahan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku
Hanya orang-orang yang selalu setia dan taat pada firman Tuhan, orang yang selalu memiliki pengharapan. Karena apa? Di dalam dia selalu berkata tidak ada kata mustahil di dalam Tuhan. Pada saat kita lemah, pada saat kita sakit, pengharapan kita hanyalah Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah yang selalu memberikan kepastian di dalam kehidupan setiap umatnya. Tidak ada pernah memberikan ragu-raguan di dalam hidup kita. Seperti terbitnya sang mentari di ufuk timur di pagi hari, begitupun janji Tuhan tak pernah meleset sedetik pun. Kau
sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sumber damai dalam hidupku, ku aman di dalam-Mu, penyertaan sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau ya Yesus. Kuasa-Mu sungguh luar biasa Tuhan, menyertai kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah urapan-Mu ya Tuhan takkan berhenti di dalam sepanjang kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami perlu jamahan-Mu, kami perlu firman-Mu ya Tuhan, yang menuntun setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau kepada kami ya Tuhan. Kami siap mendengar, urapi pendengaran kami,
Urapi hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Supaya setiap benih-benih firman yang ditabur pada pagi hari ini boleh tertanam di dalam loh hati kami, boleh bertumbuh subur dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi alat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang setiap ditaburkan ya Tuhan keluar daripada firman-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap diberkati kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi setelah kita bersama-sama memuji Tuhan. Wow, apa yang saya harus katakan? Saya harus berkata, terima kasih Tuhan. Kami masih bersama-sama mengikuti live streaming ini dengan hati yang berbangga karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Puji Tuhan. Kita semua pagi hari ini sudah siap bukan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan jangan sampai dikurangi, berikanlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Apa yang akan saya bawakan pada pagi hari ini yaitu, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang cukup serius, tetapi pertanyaan yang cukup menggugah kita untuk tetap bersemangat untuk mengasihi Tuhan. Ayat bacaan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Saudara, saya ingin bersama-sama membaca dengan saudara. Mari kita bersama-sama berdiri dan mari kita akan membacanya. Mulai dari ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Atau disambung ayat 17. Demikian. 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya, selanjutnya saudara-saudara yang kekasih, kita sama-sama akan melihat bahwa yang diucapkan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus itu memang benar ya. Dia mengucapkan kata-kata bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, itu tidak cukup bagi Tuhan kalau kita hanya mengasihi Tuhan.
kita mungkin lebih banyak mengasihi di segi firman-Nya atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, itulah yang sering kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama pagi ini kita sudah mengenal Tuhan. Ya, kita sudah belajar tentang keselamatan. Tuhan mau mengajak kita pagi ini pada sebuah pernyataan, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin bukti dari kita mengasihi, kita setia mendengarkan firman Tuhan, di ibadah minggu, kaum muda, komunitas sel, kemudian mungkin saudara-saudara ada yang seringkali berkata, oh saya sudah dengar firman Tuhan di TV. Dan banyak hal, karena saudara mengasihi Tuhan dengan cara saudara memfokuskan kepada firman Tuhan. Ya. Tetapi ada juga mungkin saudara-saudara kita lewat mengasihi Tuhan itu lewat perbuatan yang kita lakukan, setia dalam tugas-tugas gereja, membersihkan gereja atau memberi persembahan, atau kita setiap pagi berdoa, ya, seperti di pastori kami setiap pagi berdoa dan membaca firman Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan, bermain tamborin bagi anak-anak muda, dan lain sebagainya. Saudara, yang saya ingin tekankan di sini adalah Tuhan sangat ingin sekali mengasihi. Tuhan itu tidak cukup hanya kita fokuskan pada firman atau perbuatan-perbuatan baik. Tuhan ingin menjadikan diri Tuhan Yesus itu sebagai objek utama, terpenting dan nomor satu. Ya, mungkin saudara rajin baca firman Tuhan, tapi bagaimana kasih saudara kepada Tuhan, objek yang nomor satu itu kepada Tuhan? Kadang-kadang saya juga memperhatikan ya saudara, waktu berdoa, orang sudah serius sungguh menyatakan kasih. Namun di sisi lain saya lihat ada orang yang tidak berdoa, dia tutup mata tapi dia main-main, sapu tangan, atau dia kadang-kadang lihat HP. Jadi fokus nomor satu kepada Tuhan itu, saudara sudah tidak menjadi yang nomor satu, ya. Nah, pagi ini saya ingin melihat ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu kasih yang diminta oleh Tuhan Yesus. Kasih yang diminta oleh Tuhan Yesus yaitu yang diucapkan Tuhan Yesus kepada Petrus, ya. Dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dengan tekanan yang berbeda di dalam pertanyaan ia mengasihi Tuhan. Saudara bisa baca di dalam kata-kata Tuhan Yesus, dia katakan, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Lalu Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau, benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalimat yang kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab lagi, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, yang ketiga, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata, ya Tuhan, ya, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bagaimana kasih yang diminta oleh Tuhan, yaitu saudara-saudara adalah kasih yang fokus satu-satunya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita perhatikan bagaimana yang diutarakan oleh Petrus itu adalah benar dia mengasihi Tuhan. Tetapi saudara, di bagian pertama yang tadi saya utarakan bahwa kasih itu diminta oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana setelah Tuhan Yesus bangkit dan menjalankan beberapa waktu hidup di dalam dunia ini, satu saat saudara, Petrus itu ada di pantai. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang kedua, di situ dikatakan di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepadanya, aku pergi menangkap ikan. Saudara, Simon berkata, aku pergi menangkap ikan. Lalu mereka yang lain juga berkata, aku juga mau ikut menangkap ikan bersama dengan Petrus. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan awal panggilan yang datang kepada Petrus di Matius 4 ayat 18-19. Saudara, kita melihat di sana Tuhan memanggil Petrus dengan beberapa orang saudara-saudaranya, ya. Untuk apa saudara? Untuk menjala ikan. Tetapi Tuhan Yesus memanggil mereka dan Tuhan berkata bahwa kamu akan menjadi penjala manusia. Nah, Tuhan memberikan visi kepada Petrus dan saudara-saudaranya itu. Kemudian saudara-saudara, di ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bagaimana Petrus itu malah mau pergi menjala ikan. Jadi kalau saudara perhatikan ya, dalam berikut ini, dengan mengucapkan pernyataan kepada Petrus, saudara-saudara, Tuhan Yesus sedang mencari, jadi mengembalikan Petrus supaya tidak kehilangan panggilan awal. Tuhan mau menjadikan Petrus dan saudara-saudaranya itu untuk menjadi penjala orang atau manusia. Nah, jadi kita lihat di sini Tuhan Yesus sedang mencari buah yang hanya dapat memusatkan kasih Petrus itu kepada Tuhan. Nah, suatu hari saudara, Tuhan Yesus berjalan di suatu tempat dan dia ingin mengambil dari pohon ara untuk
untuk dia petik dan kemudian dia makan. Tetapi pohon ara itu tidak mengeluarkan buah. Pada saat itu juga Tuhan berkata, mulai saat ini pohon ara kamu tidak akan berbuah untuk selama-lamanya. Nah, saudara, jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atau dapat melakukan untuk memutuskan visi dari siapapun kalau dia tidak berbuah. Tetapi puji Tuhan saudara, kalau kita melihat di yang pertama ini, Yesus kasih yang diminta oleh Tuhan Yesus supaya Petrus mengasihi Tuhan itu secara utuh. Dia menjadi orang nomor satu di dalam pemikiran dan pandangan Petrus. Nah sekarang yang kedua saudara, kasihnya kemudian dinyatakan, kasih yang harus dinyatakan. Ya, saudara, Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, sekarang kita melihat kasih yang harus dinyatakan. Bila mana ada kasih bagi Kristus, dia akan dengan cepat mengetahui dan mengakuinya. Jadi kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita bisa menguji diri kita. Ya. Kita bisa menguji keadaan kita. Ya. Sejauh mana kasih kita tidak mendua atau menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai ya pokoknya saya melayani, saya ibadah, saya doa, saya memberikan persembahan. Tetapi saudara, Tuhan merindukan dari kita itu Yesus menjadi yang diminta oleh Tuhan, menjadi yang nomor satu. Karena itu dia 3 kali bertanya kepada Petrus. Nah sekarang saudara, kasih itu harus dinyatakan dan benar. Bila mana ada kasih bagi Kristus, dia akan dengan cepat mengetahui dan mengakuinya. Jadi kita mengaku dan benar apa yang diucapkan oleh kita itu benar di hadapan Tuhan. Saudara, ada sebuah contoh di dalam Lukas pasal 7 ya, ayat 44 sampai 47. Saudara, di situ dituliskan, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Berikutnya, engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Ayat 46, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Siapa perempuan ini, saudara? Perempuan ini adalah perempuan berdosa yang tidak dipandang oleh orang, yang tidak disanjung atau diperhatikan, karena dia termasuk orang berdosa yang mungkin orang akan melihat dia dengan sebelah mata. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Saudara, inilah yang disebut kasih yang dinyatakan.
kasih yang ditunjukkan. Karena wanita ini sudah merasa bahwa Tuhan Yesus adalah fokus bagi dia satu-satunya. Dia berani, saudara, menguraikan rambutnya dan mengelapi, mencuci atau meminyaki kakinya dengan minyak wangi. Dan mencucurkan air mata. Waduh, saya pikir saudara luar biasa wanita ini. Dan Tuhan Yesus memberi pengampunan kepada dia. Oleh karena itu saudara, mari kalau saudara mengasihi Tuhan, kita harus nyatakan kasih itu fokus satu-satunya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saudara, satu-satunya yang kita cari pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus. Saudara mungkin sudah banyak berbuat. Membaca firman, berdoa. Ya, saudara, seperti kami juga tiap pagi berdoa, membaca firman, melakukan tugas-tugas, apa saja untuk pelayanan. Ya, sekarang pemuda-pemuda eklesia sedang bergiat karena COVID ini. Mereka bergiat untuk membantu supaya seluruh jemaat bisa makan firman Tuhan. Walaupun hanya melewati live streaming. Ya, mereka juga yang lain memimpin pujian atau menjadi WL dan singer dan tamborin dan lain sebagainya. Ya. Tetapi saudara, apakah saudara bisa menjawab kepada Tuhan? Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang aku kasihi. Saudara, kasih akan terlihat. Dan kasih itu tidak bisa disembunyikan. Saudara, kasih itu adalah kasih Allah yang sudah ditunjukkan oleh Allah sendiri. Dia kirimkan anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal. Satu-satunya dinyatakan kepada dunia. Demikian juga saudara. Demikian juga pada pagi hari ini. Saudara, demikian juga dia ingin supaya saudara mempersembahkan kasih itu kepada Tuhan. Caranya bagaimana saudara? Mari kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Ibadah kepada Tuhan, tidak memikirkan lain-lain lebih dahulu. Saya pernah baca atau lihat di WA ya. Kalau mengikuti ibadah jangan sambil nyambi katanya gitu ya. Saudara, itu betul. Karena saudara walaupun di rumah 2 atau 3 orang berkumpul, hadirat Tuhan ada. Saudara, kita bisa merasakan kasih itu, kita bisa merasakan kuasa itu, kita bisa merasakan Roh Kudus menjamah saudara. Kalau saudara memfokuskan atau mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, dan kita juga harus berkata kepada Tuhan pagi hari ini. Apabila Tuhan bertanya kepada Gideon, Tuhan bertanya kepada anak gading ini, satu pemuda ini. Ya, apakah engkau mengasihi aku, Gideon? Nah, Gideon harus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jadi tidak tidak berpikir yang lain-lain, fokus kepada Tuhan. Saya percaya saudara, Tuhan pasti memberkati. Sesudah pengakuan selama atau sebanyak 3 kali, saudara. Datanglah saudara-saudara kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, aku mau melayani domba-domba. Ya.
Sebab Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan biarlah saudara, ini bukan berarti saudara harus menjadi gembala. Tetapi maksudnya adalah pelayanan selanjutnya. Ya, sesudah fokus Tuhan menjadi yang nomor satu. Selanjutnya kita bisa melakukan apa saja yang dapat kita lakukan. Dengan berkorban baginya. Kasih yang tak dapat berkorban adalah kasih yang dangkal. Mari kita introspeksi di dalam bagian ini saudara. Kasih yang tidak dapat berkorban adalah kasih yang dangkal. Artinya saudara, kasih itu saudara harus dinyatakan, harus ditunjukkan, harus dilakukan. Setelah kita mengasihi Tuhan yang nomor satu. Kemudian saudara, sebagaimana tindakan kasih Allah yang tinggi, yaitu dengan mengorbankan putranya, wujud nyata dirinya sendiri. Saudara-saudara, dia diturunkan ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Pernyataan kasih kita yang paling tinggi adalah mengorbankan diri kita bagi kemuliaan Tuhan Allah. Nah saudara, renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini, kiranya ini boleh menjadi makanan, ya, tidak banyak saudara. Tidak banyak, tetapi yang pertama saudara, mari kita mengasihi Tuhan, ya. Mari kita mengasihi Tuhan, atau mari kita mengasihi Tuhan dengan apa yang diminta oleh Tuhan, yaitu nomor satu bagi Tuhan. Kemudian kasih itu kita nyatakan, dan yang terakhir kasih yang dimanifestasikan, ya, untuk diwujudkan dalam kehidupan kita, mencari Tuhan, dan kita akan berkata, benar Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dan sesudah itu saudara kita bisa apa yang dikatakan oleh Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Pelayanan yang berikutnya saudara bisa mendengarkan firman Tuhan, melakukan ini dan wah banyak sekali di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, saya tahu saudara-saudara sudah banyak sekali saudara mempunyai kerinduan, ya, untuk ibadah bersama-sama lagi seperti sedia kala. Saya sudah tahu itu saudara, tetapi kita harus mengikuti lebih dahulu apa yang Tuhan mau. Kalau masih belum bisa beribadah, kita mau beribadah seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari saudara, saya undang saudara untuk berdiri bersama-sama dan sebentar kita akan menyanyikan sebuah lagu. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk menutup firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan nyanyikan lagu Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
selidiki aku, lihat hatiku. Biarlah Tuhan melihat hati saudara dan saya. Sungguh mengasihi. Dia yang tahu bahwa apakah saudara mengasihi Tuhan. Kau yang maha tahu. Dia yang maha tahu dan menilai hidup saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama berjuang. Mari kita bersama-sama untuk menyatakan diri kepada Tuhan bahwa kita mau setia, setia mengasihi, setia melayani, setia melakukan perkara-perkara yang membawa banyak orang diberkati oleh kehidupan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang untuk mempertahankan, mengasihi Tuhan dengan setia. Apapun yang terjadi, tetap setia dan mengasihi Tuhan. Setia. Oh, haleluya. Setia. Sembah Dia, haleluya. Oh, kami mengasihi Engkau Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan kasih kami kepadamu Tuhan. Oh, kami mau berjuang untuk tetap setia kepadamu. Apapun yang terjadi Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas seluruh jemaat yang pagi hari ini datang beribadah Tuhan. Oh Tuhan, perbaiki kami Tuhan. Kalau kami tidak setia, haleluya. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, betapa berharganya hidup ini di hadapan Engkau, di hadapan dunia, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau sudah mengangkat kami menjadi ciptaan yang baru, diselamatkan karena kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah memberi contoh kepada kami. Dan biarlah Tuhan kami juga mau mempersembahkan hidup ini kepadamu. Tuhan, selidikilah kami. Kalau ada sesuatu yang tidak baik di hadapan Engkau, Tuhan, kami mau belajar untuk memperbaiki semua kekurangan, kesalahan dan kelemahan kami. Kami mau belajar mengasihi Engkau dan kami mau setia sampai Engkau datang kembali. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya seluruh sidang jemaat yang turut beribadah, yang mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, pasti Tuhan sudah memberkati. Puji Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan menyelesaikan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Melindungi aku
Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa khusus untuk situasi yang kita alami, yaitu seluruh potensi masyarakat, baik pemerintahan sampai kepada masyarakat Indonesia dan dunia, mengalami situasi yang kurang baik karena ada gangguan dari virus corona. Tapi pada saat pagi hari ini dimanapun Anda berada, di rumah, ya saudara-saudara, walaupun kita menghadapi situasi ini, dengan iman kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa Surgawi, kami mengangkat tangan kami, karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau yang menciptakan segala sesuatunya, yang tidak ada menjadi ada. Engkau adalah pencipta dari awal dan sampai akhirnya dan sampai di kekekalan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala macam bentuk yang segala macam bentuk yang membuat kami menjadi lemah dan tidak berdaya. Bahkan ada saudara-saudara kami yang juga sakit karena wabah virus ini. Tuhan, kami berdiri di hadapan Engkau sebagai pensyafaat kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam bentuk sakit penyakit yang muncul karena virus corona, Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang meredahkan virus ini, Tuhan. Seperti Engkau meredahkan angin ribut, angin sakal yang dialami oleh para murid ketika mereka menyeberang danau. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu ya dan amin. Engkau memberikan ketentraman kepada saudara-saudara kami dimanapun berada. Tuhan Yesus, berikanlah ketentraman Tuhan, ketenangan. Karena di dalam ketenangan Tuhan, kami dapat memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih, kami mengucap syukur. Mari kita menengadahkan tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia-karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.